Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu bersama saya Fitri Husaibatul Khairat Hasibuan MPD. Baik, saudara mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam tutorial online untuk mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar. Ini ditujukan terutama kepada mahasiswa program S1 PG PAUD. Saudara, pada materi keempat ini kita akan membahas tentang praktik mengajar yang sudah Anda lakukan di lapangan sepekan yang lalu. Bagaimana? Apakah Anda sudah melakukan praktik 2 hari berdasarkan 2 RPPH yang dibuat? Tentu harapan saya ini sudah dilakukan dan berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan secara cermat melihat e-learning. Di situ sudah ada materi inisiasi dan ini silakan nanti bisa rekan-rekan pelajari pada bab 4 dari panduan PKM yang dapat diakses melalui RBV. Nah, untuk linknya itu sudah disematkan, jadi rekan-rekan sekalian silakan klik linknya, kemudian akses panduan PKM-nya, dicermati dan dibaca dengan seksama. Oke, jangan lupa pekan ini akan ada pertemuan web via Teams, di mana ini akan menjadi pertemuan kedua, artinya web kedua setelah dilaksanakannya web pertama di pertemuan kedua tempo hari. Oke, untuk waktu dan juga linknya nanti akan saya sematkan di bawah ya. Jadi nanti silakan teman-teman pelajari lagi, dibuka lagi e-learningnya, dibaca step by step agar tidak tertinggal. Oke, selanjutnya untuk kegiatan pekan ini silahkan Anda melaksanakan praktik lagi di kelas selama 2 hari dan pelaksanaan praktik tersebut dapat memilih antara hari Senin hingga hari Jumat ya. Secara rinci yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat RPPH ke-7 dan ke-6 dan ke-7 untuk praktik mengajar di kelas Anda. Jadi usahakan RPPH ini dibuat tentunya lebih dari RPPH di hari ke-1 hingga hari ke-5. Artinya tentu lebih baik gitu ya. Dengan memperhatikan masukan dari supervisor, artinya itu dari saya sendiri itu sudah saya berikan masukan-masukan di di bagian tugasnya rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan praktik mengajar selama 2 hari berdasarkan RPPH ke-4 dan ke-5 yang sudah dibuat. Yang ketiga, meminta supervisor untuk menilai RPPH ke-6 dan ke-7 yang sudah Anda buat dengan format APKG dan praktek mengajar di kelas selama 2 hari tersebut dengan 2 hari artinya di hari ke-4 dan hari ke-5 dengan APKG 2, dan jangan lupa untuk menyimpan dokumen tersebut dengan baik karena suatu waktu itu pasti akan diminta untuk dikumpulkan ya. Kemudian yang keempat, menuliskan refleksi dari 2 kali praktik mengajar yang telah Anda lakukan dan disimpan untuk nanti disertakan di dalam laporan. Makanya tadi harus disimpan dengan baik. Oke, untuk apa lagi ya? Web nanti akan saya berikan linknya. Kemudian diskusi, saya harapkan untuk diskusi tetap teman-teman aktif meskipun diskusi nanti tidak akan masuk ke dalam artinya tidak ada grade penilaiannya, tapi tentu diharapkan rekan-rekan sekalian juga tetap aktif dalam diskusi. Lalu untuk mengumpul tugas keempat, saya kembali mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk membaca dengan teliti dan dengan cermat aturan-aturan yang ada di dalam tugas ya. Untuk tugas keempat ini silahkan dikerjakan sesuai dengan aturannya.
Aturannya adalah yang pertama, tugas itu ada beberapa bentuk ya, beberapa poin dari tugas yang akan dibuat. Itu ada 5 poin. Yang pertama, menyusun 2 RPPH di hari ke-6 dan ke-7 ya. Oke, menyusun RPPH hari ke-6 dan ke-7. Yang kedua, melakukan 2 simulasi pembelajaran ke-4 dan ke-5 yang sudah dibuat RPPH-nya pada pertemuan ke-3 di kelas yang dilaksanakan antara TUWEB ke-4 dan ke-5, diamati dan dinilai oleh supervisor 2, artinya kepala sekolah atau guru TK yang senior yang punya kualifikasi pendidikan yang sudah ditetapkan di awal ya. Oke, yang ketiga, menyusun refleksi praktik simulasi pembelajaran ke-4 dan ke-5. Selanjutnya, sertakan minimal 2 foto untuk tiap praktik ke-4 dan ke-5. Lalu selanjutnya, semua simulasi proses pembelajaran dengan melibatkan anak itu harus meliputi kegiatan pembuka, inti, dan juga penutup secara ringkas. Oke rekan-rekan, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada sesi keempat ini. Saya harap semua dapat dilaksanakan dengan baik, diselesaikan tugas-tugasnya secara baik. Demikian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.